Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'du fa in asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kita lanjutkan ya kisah Nabi ini ya dari sejak lahir sampai beliau wafat sallallahu alaihi wasallam ya. Kita masuk ke bab berikutnya ya. Yang lalu sudah kita bahas tentang kondisi ya di Madinah ketika beliau sallallahu alaihi wasallam berhijrah ya, mengembangkan Islam di sana. Sekarang kita masuk kepada bab ya membangun masyarakat baru di Madinah. Nah, pada pembahasan sebelumnya juga telah disebutkan ya bahwa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah ya, beliau tinggal di perkampungan Bani Najjar pada hari Jumat 12 Rabiul Awal tahun 1 Hijriah ya, itu awal mula pertama dia hijrah ya. Itu di Madinah ya. Bertepatan dengan tanggal 27 September tahun Masehi ya, 622 Masehi. Beliau turun di lokasi depan rumah Abu Ayyub seraya berkata, disinilah tempat berhenti insya Allah. Kemudian beliau pindah ke rumah Abu Ayyub ya, disitulah beliau menginap ya tempat tinggal. Kemudian beliau membangun masjid di Madinah ya. Itu juga dibimbing oleh unta atas izin Allah ya. Setelah dirahmati Allah, membangun Masjid Nabawi ya. Langkah pertama yang dilakukan oleh Rasulullah SAW setelah itu adalah mendirikan Masjid Nabawi pada lokasi onta tersebut duduk ya waktu pertama kali ya. Itu datang dia dari Kuba ya, duduk di depannya rumah Abu Ayyub ya, di Bani Najjar ya. Beliau memerintahkan untuk mendirikan masjid di sini. Beliau membelinya dari 2 orang anak yatim yang pemiliknya beliau sendiri ikut terjun di dalam membangun atau memindahkan batu bata dan batu lainnya seraya bersenandung dalam syair ya. Ya Allah, tiada kehidupan hakiki melainkan akhirat. Karenanya ampunilah kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Beliau juga berucap, tukang angkut yang ini ya, maksudnya anak yatim tadi ya, bukan tukang angkut Khaybar. Ini orang paling berbakti dan suci di sisi Rabb kami. Hal ini membangkitkan etos kerja para sahabat di dalam membangun, sehingga salah seorang mereka pun menyambut, jika kami duduk sementara Nabi bekerja, sungguh ini merupakan pekerjaan yang tercela. Jadi nggak mau dia nganggur ya. Nabi aja kerja keras ya membangun masjid. Pada lokasi tersebut terdapat bekas kuburan orang-orang musyrikin ya. Puing-puing, pohon kurma dan pohon korkot ya. Pohon korkot ini pohon Yahudi ya. Lalu Rasulullah SAW memerintahkan agar kuburan-kuburan kaum musyrikin itu dibongkar. Puing-puing itu diratakan dan pohon-pohon kurma serta pohon-pohon korkot tersebut ditebangi. Lalu membuat shaf mengarah ke kiblat. Ketika itu arah kiblat masih menghadap ke Baitul Maqdis ya.
dua tiang pintu kusen. Masjid ini terbuat dari batu, dinding-dindingnya terbuat dari batu bata dan tanah liat. Atapnya terbuat dari pelepah kurma, tiang-tiangnya dari dari batang pohon. Lantai dasarnya dihampari dengan pasir dan kerikil. Terdiri dari 3 pintu. Ya. Panjangnya dari kiblat hingga ke ujung belakang adalah 100 hasta. Ya. Kedua sisinya juga memiliki atau demikian ya. Kedua sisinya juga demikian atau kurang dari itu, serta pondasinya kira-kira sedalam 3 hasta. 3 hasta. 1 hasta 1 meter ya. Kemudian ya, saudara rahmati Allah, beliau mendirikan rumah-rumah di samping-sampingnya. Rumah-rumah petak terbuat dari batu bata, atapnya terbuat dari pelepah kurma dan batang pohon ya. Itu adalah rumah-rumah para istri Rasulullah SAW. Setelah rumah-rumah ini rampung dibangun, beliau pun menempatinya dan pindah dari rumah Abu Ayyub. Nah, ya, artinya dia tinggal di rumah Abu Ayyub ya. Rumah Ayyub itu juga nggak jauh tempat Masjid Nabawi itu ya gitu. Ini ada dalam Sahih Al-Bukhari bab 1 nomor 71 halaman 71. Dan juga ada di halaman 555. Ada juga di kitab Zadul Ma'ad ya, halaman 56. Saudara yang dirahmati Allah, menjadi tersebut tidak sekedar sebagai tempat untuk melakukan sholat 5 waktu, tetapi lebih dari itu adalah sebuah kampus tempat kaum muslimin mempelajari ajaran-ajaran Islam dan menerima pengarahan-pengarahan, tempat bertemu dan bersatunya seluruh komponen beragam suku setelah sekian lama dijauhkan oleh konflik-konflik dan peperangan jahiliyah. Pangkalan untuk mengatur semua urusan dan bertolaknya pemberangkatan ya, serta parlemen untuk mengadakan sidang-sidang dan musyawarah dan yang eksklusif. Jadi masjid tidak untuk sholat, untuk mengatur strategi perang, untuk musyawarah ya. Masjid di zaman Rasulullah seperti itu ya. Gitu. Jadi tidak pernah sepi, tempat menuntut ilmu. Gitu. Di samping itu semua, ia merupakan rumah tempat tinggal sejumlah besar kaum fakir dari kalangan kaum muhajirin yang mengungsi dan tidak memiliki rumah, harta, keluarga ataupun anak-anak. Ya. Tempat rumah juga, tempat tidur, tempat istirahat juga. Ya, bagi orang-orang yang fakir, ya, nggak punya apa-apa. Karena pada mereka begitu hijrah, nggak ada apa-apa yang dibawa, hanya badan dan baju ya yang dipakai. Pada permulaan hijrah disyariatkannya azan, ya, suara lantunan keras yang menggema di angkasa setiap hari 5 kali. Karenanya seluruh pelosok alam nyata menjadi bergema. Ya, kisah mimpi Abdullah bin Zaid bin Abdul Rabih mengenai hal ini yang diriwayatkan oleh Tirmizi, Abu Daud, Ahmad dan Ibnu Kuzaimah, amatlah masyhur ya. Ini ada dalam kitab Bulughul Maram karya Ibnu Hajar Al-Asqalani halaman 15 ya. Jadi azan itu juga karena mimpinya sahabat ya. Nah, dengan cara begini-begini kemudian kata Allah, azanlah seperti itu ya gitu. Saudara yang dirahmati Allah, mempersaudarakan sesama kaum muslimin ya. Bab berikutnya, jadi kaum muslimin itu kaum Ansor dan kaum Muhajirin itu adalah saudara ya. Di samping membangun masjid sebagai pusat perkumpulan dan persatuan, Nabi SAW juga melakukan langkah lain yang merupakan sesuatu yang paling indah yang pernah ditorehkan oleh sejarah, yaitu mempersaudarakan antara kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Nah, ini hal yang luar biasa ya gitu. Ibnu Qayyim berkata,
Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempersaudarakan antara kaum Muhajirin dan Ansor di rumah Anas bin Malik. Ya. Mereka berjumlah 90 orang. Nah, separuhnya berasal dari kalangan Muhajirin dan separuhnya lagi dari kalangan Ansor. Beliau mempersaudarakan di antara mereka untuk saling memiliki dan saling mewarisi setelah mati tanpa memberikannya kepada kerabat. Ya. Hal lain yang berlangsung, ya, hingga terjadinya perang Badar. Namun setelah Allah menurunkan ayat dalam surat Al-Anfal ayat 75, ya, wa ulul arhami ba'duhum aula bi ba'di, ya kan? Allah bi ba'di. Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya daripada orang yang bukan kerabatnya. Ya. Maka hak saling mewarisi itu dihapus sementara akad persaudaraan tetap berlaku. Ada riwayat yang lain yang menyatakan bahwa beliau mempersaudarakan untuk tahap kedua antara sesama kaum Muhajirin. Ya. Namun riwayat yang valid adalah riwayat pertama. Ya. Kaum Muhajirin tidak membutuhkan ikatan persaudaraan dengan telah eksisnya persaudaraan Islam, persaudaraan serumah dan kedekatan nasab. Hal ini berbeda dengan bila ia terjadi antara kaum Muhajirin dan Ansor. Demikian, ya, Ibnul Qayyim mengisahkan. Persaudaraan ini mengandung pengertian leburnya fanatisme jahiliyah dan gugurnya perbedaan-perbedaan nasab, warna kulit dan tanah air, sehingga dasar wala dan baroknya hanyalah Islam. Ya. Sifat isar atau mementingkan kepentingan orang lain atas diri sendiri, saling memiliki dan keakraban berpadu di dalam persaudaraan ini dan mengisi kehidupan masyarakat baru tersebut dengan teladan-teladan yang amat menawan. Ya. Kemudian Imam Al-Bukhari meriwayatkan bahwa tatkala kaum muslimin tiba di Madinah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mempersaudarakan antara Abdurrahman bin Auf, ya, dan Sa'ad bin Ar-Rabi. Lantas dia berkata kepada Abdurrahman, sesungguhnya aku orang Ansor yang paling banyak hartanya. Nah, ini luar biasa nih, ya. Maka bagilah hartaku itu menjadi dua, dan aku juga memiliki dua orang istri. Maka lihatlah mana di antara keduanya yang membuat kamu tertarik. Sebut yang mana orangnya. Aku akan mentalaknya, ya. Artinya menceraikannya. Bila masa idahnya telah berakhir, maka nikahilah dia. Ya kan? Luar biasa, ya, Abdurrahman bin Auf ini, ya. Gitu. Dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi, ya, dari Al-Muhajirin, ya. Bahkan dia punya harta dibagi dua, gitu. Bahkan istrinya pun tinggal pilih yang mana, ya kan, karena dia punya dua istri. Kemudian Abdurrahman menjawab, semoga Allah memberkahimu di dalam keluarga dan hartamu. Cukup, kata beliau, ya, tunjukkan saja kepadaku mana pasar kalian. Ya, Abdurrahman menjawab seperti itu. Mereka pun menunjukkan kepadanya pasar Bani Koiniko, ya, Bani Koiniko, ya, Bani Yahudi ini, ya. Ya, pasar Koiniko. Maka tidaklah dia pulang dari pasar kecuali selalu mendapatkan keuntungan berupa keju dan minyak samin. Kemudian dia menunggu esok pagi lagi, ya. Kemudian pada satu hari dia datang dengan membawa rona kuning, tanda orang yang baru saja menikah. Maka Nabi SAW berkata kepadanya, apa beritamu? Dia menjawab, aku telah menikah. Beliau berkata lagi, berapa mahar yang kau berikan kepadanya? Dia menjawab, sebutir biji emas. Masya Allah. Ya, Abdurrahman, ya.
Dia tawarin harta, nih aku punya harta kekayaan sekian, bagi dua. Aku punya istri dua, pilih mana, terserah kamu. Nanti aku akan ceraikan dia. Setelah masa iddah selesai, kau nikahilah dia. Dia nggak mau. Ya, sungguh mulia ya pribadimu itu. Tapi aku ingin tunjukkan saja di mana pasar, gitu ya. Kalau kita langsung iya deh yang mana yang mana. Itulah sifat orang Indonesia ya, males. Mau yang enak-enak aja ya. Diiming-imingin hal yang mudah, padahal dibohong, mau aja gitu. Dan diriwayatkan dari Abu Hurairah, dia berkata, orang-orang Ansor berkata kepada Nabi SAW, bagi-bagikanlah pohon kurma di antara kami dan saudara-saudara kami. Beliau menjawab, tidak. Lalu mereka, golongan Ansor, berkata, kalau begitu kalian cukupkan pangan kami dan kami akan menyertakan kalian dalam panen buah kurma ya. Mereka berkata, kami mendengar dan menaati ya. Ini riwayat Bukhari ya. Jadi orang-orang Muhajirin nggak serta-merta mau ya. Walaupun mereka dikasih cuma-cuma. Beda dengan orang Indonesia sekarang. Udah punya duit aja, udah punya kekayaan masih minta-minta juga. Suasana ini menunjukkan kepada kita betapa kaum Ansor memberikan sumbatan yang luar biasa ya. Atau sambutan yang luar biasa ya. Pengorbanan ya. Rasa cinta dan hati yang suci terhadap saudara-saudara mereka dari golongan Muhajirin. Di lain pihak, betapa kaum Muhajirin demikian menghargai kedermawanan tersebut, dengan sepantasnya mereka tidak menggunakan kesempatan dalam kesempitan dan tidak menerima dari hal itu kecuali sekedar dapat menutupi kebutuhan mereka. Luar biasa. Islam tuh begitu. Kalau minta pun minta sekedarnya ya kan, sudah cukup untuk makan. Ya. Padahal kalau mau aja dikasih sama orang Ansor itu ya, maka Ansor. Tuh. Sungguh saudaraku dirahmati Allah, trik mempersaudarakan ini merupakan sesuatu yang unik, siasat yang jitu dan bijak, serta solusi yang amat cemerlang terhadap berbagai problematika yang dihadapi kaum muslimin sebagaimana yang telah diisyaratkan sebelumnya. Saudaraku dirahmati Allah, kita masuk ke bab berikutnya, yaitu piagam persekutuan Islam. Ya. Di samping melakukan akad mempersaudarakan antara sesama kaum muslimin, Rasulullah SAW juga melakukan akad perjanjian yang mengkikis habis setiap dendam kusumat yang pernah terjadi masa jahiliyah dan sentimen-sentimen kesukuan. Beliau tidak menyisakan satu tempat pun bagi bersemayamnya tradisi-tradisi jahiliyah. Ya, berikut ini poin-poin strategis ya, secara ringkas yang akan dijelaskan. Ini adalah perjanjian atau piagam ya yang dibuat oleh Nabi Muhammad SAW di antara sesama kaum muslimin dari suku Quraisy, Yathrib, dan orang-orang yang mengikuti mereka, yang berafiliasi dengan mereka serta berjuang bersama mereka. Yang pertama, bahwa mereka adalah suatu umat yang berbeda dengan umat yang lainnya. Itu poin penting ya. Yang kedua, golongan Muhajirin dari suku Quraisy tetap pada kelompok mereka. Satu sama lain saling bahu-membahu dalam membayar diat atau ganti rugi atas pembunuhan tidak sengaja dan menebus tawanan mereka dengan cara yang ma'ruf dan adil di antara sesama kaum muslimin. Dan setiap kabilah Ansor tetap pada kelompok mereka. Setiap kelompok saling bahu-membahu dalam membayar diat mereka. Setiap kelompok dari mereka menebus tawanan mereka dengan cara yang ma'ruf dan adil di antara kaum mereka. Ya. Kaum mukminin maksudnya ya.
Tuh, piagam kedua. Yang ketiga, bahwa kaum mukminin tidak akan membiarkan ada orang yang dililit hutang dan tidak mampu membayarnya di antara mereka dengan cara memberinya secara ma'ruf baik dalam hal tebusan ataupun diat. Yang keempat, bahwa kaum mukminin yang bertakwa akan memusuhi orang-orang yang melakukan pembangkangan di antara mereka, mencari alasan berbuat zalim, dosa permusuhan ataupun kerusakan di antara kaum mukminin. Yang kelima, bahwa mereka semua bersatu menentangnya sekalipun dia adalah anak-anak salah seorang di antara mereka. Ya nggak peduli ya. Kalau udah salah, ya salah. Yang keenam, seorang mukmin tidak boleh membunuh mukmin yang lain karena karena membunuh orang kafir ya. Orang kafir boleh ya. Jadi orang mukmin tidak boleh membunuh mukmin yang lain karena membunuh orang kafir. Yang ketujuh, tidak menolong orang kafir untuk melawan seorang mukmin. Nah, dilarang ya. Makanya kita mengambil pemimpin orang kafir itu dilarang. 8. Tanggungan perlindungan Allah itu adalah satu dan dapat diberikan kepada mereka sekalipun oleh orang-orang yang paling rendah di antara mereka. Ya, maksudnya kaum muslimin ya. Yang kesembilan, bahwa orang Yahudi yang mengikuti kami maka dia berhak mendapatkan pertolongan dan perlakuan sesama, tidak terjalimi dan tidak pula tertindas. Kalau Islam begitu, tapi kalau orang kafir kalau kita lemah, udah dihajar sama dia. Tuh. Ya orang muslimin nggak boleh, apalagi dapat perlindungan ya. Gitu. Yang ke-10, bahwa kondisi damai bagi kaum mukminin adalah satu, tidaklah seorang mukmin mengadakan perdamaian tanpa mukmin yang lain di dalam perang di jalan Allah kecuali mendapatkan hak yang sama dan keadilan di antara mereka. Kemudian yang ke-11, bahwa kaum mukminin sebagian mereka dapat menolak atau melindungi ya, sebagian yang lainnya dalam tanggungan darah mereka di jalan Allah. Yang ke-12, bahwa orang musyrik tidak boleh melindungi harta ataupun jiwa orang Quraisy dan juga tidak boleh menghalangi seorang mukmin terhadapnya. Yang ke-13, bahwasanya siapa yang membunuh orang mukmin yang bersih dari perbuatan kriminal dan kejahatan lain yang membolehkannya untuk dibunuh, maka dia dikisos atau dihukum mati juga. Atas hal itu kecuali bila wali korban yang terbunuh mau merelakannya sehingga dia dibayar dengan tebusan ya. Yang ke-14, bahwa orang-orang mukmin seluruhnya menentang pelaku tersebut dan tidak halal bagi mereka kecuali menegakkan hukum atas orang yang bersangkutan. 15, bahwa tidak dibolehkan bagi seorang mukmin menolong seorang pembuat bid'ah ya, dan memberikan perlindungan padanya, dan sesungguhnya siapa yang menolong atau memberikan perlindungan kepadanya maka dia akan mendapatkan laknat dari Allah dan murkanya pada hari kiamat. Nggak boleh ya melindungi ahlu bid'ah. Yang ke-16, bahwa dalam hal apapun kalian berselisih, berbeda pendapat, maka ia harus dikembalikan kepada Allah dan Muhammad. Artinya kembali kepada Quran dan hadis ya. Ya, itulah ya. Ada 16 ya. Piagam persekutuan Islam ya. Perjanjiannya lah ya terhadap sesama muslim dan termasuk orang-orang kafir ya. Kemudian bab berikutnya, implikasi nilai-nilai moral terhadap masyarakat ya. Dengan kebijakan dan perencanaan tersebut Rasulullah SAW telah berhasil menancapkan pilar-pilar masyarakat baru. Akan tetapi sebelum itu fenomena ini tidak lain merupakan implikasi dari nilai-nilai yang diserap oleh para generasi agung tersebut berkat persahabatan mereka dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Selalu komit terhadap mereka melalui pengajaran, pendidikan, penyucian diri dan ajakan kepada perilaku yang mulia. Beliau juga mengajarkan mereka adab-adab berkasih sayang, persaudaraan, menjunjung keagungan, kemuliaan ibadah dan ketaatan. Ya. Masya Allah ya. Seorang laki-laki
bertanya kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, Islam yang bagaimana yang paling baik? Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, memberi makan, mengucapkan salam kepada orang yang engkau kenal dan tidak engkau kenal, ya. Memberi makan, mengucapkan salam kepada orang yang kenal maupun orang yang tidak kenal. Kemudian Abdullah bin Salam, ini orang Yahudi tadi ya, berkata, ketika Nabi SAW tiba di Madinah, aku pun datang, maka tatkala aku sudah melihat jelas wajahnya, tahulah aku bahwa wajahnya bukan wajah pendusta. Hal pertama yang diucapkannya adalah ayuhan nas, absu assalama wa at'imu, ya, at-ta'am wasilul arhama wasallu billail wan nasu niyamun tadkhulul jannah bisalam. Ya, artinya, wahai manusia, tebarkanlah salam, berilah makan, sambunglah tali kerabatan, sholatlah pada malam hari sementara orang sedang tidur. Niscaya kamu akan masuk surga dengan penuh kedamaian. Ya. Ini hadis riwayat At-Tirmizi, Ibnu Majah dan Ad-Darimi, ya, dalam Miskatul Masobih itu. Kemudian beliau juga bersabda, ya, la yadkhulul jannah malla ya manuja ruhu bawa ikah. Tidaklah masuk surga orang yang tetangganya tidak aman dari kejahatannya atau dari kejelekannya. Hati-hati ya, jangan dengki dengan tetangga, nggak bakal masuk surga itu. Beliau juga pernah bersabda, ya, al muslim, ya, al muslim, ya, al muslim man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi, ya. Seorang yang muslim adalah orang yang membuat kaum muslim merasa aman dari gangguan lisan dan tangannya, ya. Lisanihi wa yadihi. Dalam sabda yang lain dijelaskan, ya. Ini hadis dalam riwayat Muslim, ya, juga, ya. Dalam Sahih Al-Bukhari, ya, halaman 6. Ya, dalam riwayat yang lain ini juga sama dengan yang atas, ya. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidaklah beriman salah seorang di antara kamu hingga dia mencintai bagi saudaranya apa yang dia cintai bagi dirinya sendiri. Dalam sabdanya yang lain, ya, al-mu'minun karajulin wahid. Inistaka ainuhus taka kulluhu wa inistaka ra'suhus taka kulluhu. Artinya, kaum mukminin ibarat seorang laki-laki, ya, ya. Kalau julin wahid, ya, kalau laki-laki, bila dia mengeluhkan sakit matanya, maka seluruh badannya akan merasakannya juga. Dan bila mengeluhkan sakit kepalanya, maka seluruh tubuhnya akan merasakannya pula, ya. Hadis riwayat Muslim, ya, dalam Miskatul Masobih, ya. Kemudian dalam sabda yang lain, ya,
Al mu'minu lil mu'mini kal munyani yasuddu ba'duhu ba'do. Permisalan seorang mukmin terhadap mukmin yang lain ibarat sebuah bangunan antara bagian yang satu dan bagian lainnya saling mengokohkan. Hadisnya muttafaqun alaih, artinya Muslim sepakat dengan Bukhari ya. Ada dalam kitab Maskatul Masobi. Ya, sama dengan yang di atas tadi ya, Muslim. Al-Bukhari juga bab 2 halaman 890. Kemudian beliau juga bersabda dalam riwayat yang lain ya, janganlah kamu saling membenci, saling mendengki atau membelakangi, dan jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara, dan tidak halal bagi seorang muslim mendiamkan saudaranya, menegurnya lebih dari 3 hari. Ya, hadisnya Sahih Al-Bukhari halaman 898 ya. Jadi nggak boleh kita tidak bertegur sapa paling lama 3 hari. Setelah 3 hari kita tetap harus menegurnya. Beliau juga bersabda ya dalam riwayat yang lain ya, seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain. Tidak boleh menzaliminya dan tidak boleh pula menyerahkannya kepada musuh untuk menghinakannya. Barang siapa yang memenuhi hajat saudaranya, maka Allah akan memenuhi hajatnya. Dan barang siapa yang mengatasi kesulitan seorang muslim, niscaya Allah akan menghilangkan darinya satu kesulitan dari kesulitan yang akan dialaminya ya, di hari kiamat kelak. Dan barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya di hari kiamat kelak. Hadisnya muttafaqun alaih dalam kitab Miskatul Masobi ya. Kemudian beliau juga bersabda ya, irhamu man fil ardi yarhamkum min fis sama. Kasihanilah siapapun yang berada di muka bumi, niscaya zat yang berada di langit akan mengasihi kalian. Beliau juga bersabda, laisal mu'minu billazi yasba'u wajaruhu ja'iun ila janibih ya. Artinya bukanlah mukmin orang yang kondisinya kenyang sementara tetangga yang di sampingnya dalam kondisi lapar ya. Jadi nggak boleh kalau ada tetangga kita yang lapar ya, kita seorang muslim harus membantunya. Beliau juga bersabda dalam riwayat yang lain ya, sibabul mu'minin fusukun wa qitaluhu kufrun. Mencaci maki seorang mukmin adalah kefasikan dan memeranginya adalah kekufuran. Hadis riwayatnya Sahih Bukhari bab 2 nomornya halaman 893. Beliau menghitung perbuatan ya. Ulanginnya, beliau menghitung perbuatan menyingkirkan gangguan dari jalan sebagai sedekah dan menghitungnya sebagai satu cabang dari cabang keimanan ya. Ini cabang keimanan itu ada 72 ya. Yang paling tinggi adalah la ilaha illallah, yang paling rendah adalah menghilangkan gangguan dari jalan ya, gitu. Beliau menghimbau mereka agar berinfak dan menyebutkan keutamaan-keutamaan yang membuat hati terpikat olehnya, yaitu saat beliau bersabda, sedekah akan memadamkan semua kesalahan. Masih dosa-dosa kecil ya. Kalau dosa besar nggak bisa, harus tobat gitu. Sebagaimana air memadamkan api. Beliau juga bersabda, seorang muslim mana saja yang memberikan pakaian untuk seorang muslim yang telanjang, maka Allah akan memberikannya pakaian di surga berupa sutra hijau. Seorang muslim mana saja yang memberikan makan seorang muslim lainnya yang menderita kelaparan, maka Allah akan memberinya makan dari buah-buahan surga.
Dan seorang muslim mana saja yang memberi minuman seorang muslim lainnya yang dalam kondisi kehausan, maka Allah akan memberinya minum ar-rahiq al-maktum atau arak murni yang tidak tempatnya di yang dilak ya. Arak murni yang dilak tempatnya di surga kelak. Beliau juga bersabda, takutlah kamu dari api neraka sekalipun dengan cara bersedekah ya, dengan sebelah dari sebutir kurma. Jika kamu tidak mendapatkannya, maka bisa dengan ucapan yang baik ya. Jadi orang bisa masuk surga dengan sedekah sepotong kurma ya. Kalau nggak punya, berbuat baiklah dengan senyum gitu ya. Tuh. Atau dengan ucapan yang baik ya. Itu termasuk sedekah. Di samping semua hal-hal tersebut, beliau juga sangat menganjurkan sekali agar menyucikan diri dari meminta-minta ya. Mengemis itu nggak boleh ya. Kalau kita nggak punya sama sekali ya diam, atau sekedar untuk makan ya boleh gitu kan. Nggak boleh minta terlalu berlebihan. Dan selalu menyinggung keutamaan-keutamaan bersabar ya, dan sifat qanaah ya, merasa puas dengan apa yang ada. Beliau menganggap ya, perbuatan meminta-minta sebagai goresan di wajah si peminta-minta. Hadisnya mengenai hal ini lihat Sunan Abi Daud ya, At-Tirmidzi, An-Nasai, Ibnu Majah dan Ad-Darimi ya, dalam kitab Masikul Masabih ya. Kecuali dalam kondisi terpaksa, boleh ya meminta-minta dalam kondisi terpaksa. Beliau juga menyampaikan kepada mereka mengenai keutamaan-keutamaan ibadah, ganjaran serta halalnya di sisi Allah, mengikat mereka dengan wahyu ya, yang turun kepadanya dari langit dengan ikatan yang kuat, membacakannya kepada mereka dan mereka pun membacanya, sehingga pelajaran tersebut menjadi sinyal akan hak-hak dakwah yang harus diemban oleh mereka. Berikut efek dan risalah ya, ditambah lagi dengan urgensi dari pemahaman dan refleksinya. Saudara yang dirahmati Allah, dengan demikian beliau telah mengangkat moralitas dan bakat-bakat mereka, membekali mereka dengan setinggi-tingginya nilai ya, penghargaan dan teladan, sehingga jadilah mereka potret bagi puncak kesempurnaan yang dikenal sepanjang sejarah manusia setelah Nabi SAW ya. Jadi itu adalah umat terbaik ya, di zaman Nabi itu ya, gitu. Kemudian sahabat yang terbaik, tabiin, dan tabiut ya. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, barang siapa yang ingin mengikuti sunnah, maka ikutilah sunnah orang yang sudah meninggal dunia, sebab orang yang hidup tidak dapat terhindar dari fitnah ujian. Nah, ini juga sunnah ya. Jadi siapa yang mau ikutin sunnah, ikutilah sunnah orang-orang yang sudah meninggal, maksudnya para sahabat yang sudah meninggal ya. Kalau yang masih hidup, bisa jadi dia akan terkena fitnah. Jadi nggak perlu ikutin gitu. Mereka itulah orang-orang atau para sahabat dari sahabat Rasulullah SAW. Mereka adalah sebaik-baik umat ini, yang paling berbakti hatinya, paling dalam ilmunya, paling sedikit berbuat takalluf ya, atau memberatkan diri sendiri ya, padahal tidak diperintahkan dan tidak mampu melakukannya ya, takalluf ya. Jadi kalau membuat syariat itu kan memberatkan gitu. Sahabat nggak ada yang kayak begitu ya. Karena hal yang baru itu biasanya menyulitkan ya, artinya bid'ah itu menyulitkan ya, sedangkan syariat itu adalah memudahkan. Jadi bid'ah lawannya sunnah gitu. Ya. Maka jangan melakukan bid'ah, karena bid'ah itu menyusahkan ya kan. Coba perhatikan orang yang melakukan yang tidak ada syariatnya, pasti susah.
Ini dalam soal agama ya. Kalau bid'ah dalam urusan dunia itu cenderung untuk mempermudah orang melakukan aktivitas ibadah, aktivitas dunia ya. Contoh misalnya pesawat ya. Dulu orang ibadah pakai pakai kapal laut. Ya kan? Di zaman Nabi nggak ada itu. Kayak onta. Ya. Itu bid'ah secara bahasa dan untuk kepentingan dunia gitu. Ya, tidak apa-apa kalau itu. Yang dimaksud Nabi adalah bid'ah secara syariat. Ya. Misalnya ambil contoh nih. Kita mau haji, udahlah jangan di Mekah. Di situ Bondo aja tuh gitu. Atau di Surabaya aja. Bikin masjid, bikin Arafah di sana. Nggak boleh gitu. Atau kita mau berkurban. Ya kan? Syariatnya kan unta, sapi atau kambing. Kita korban kuda aja lah karena kuda banyak nih gitu kan. Atau ayam aja deh. 1000 ayam misalnya, nggak boleh. Gitu. Kan itu udah ada ketentuannya. Ya, saya ulangi sekali lagi. Mereka itu ya, para sahabat itu ilmunya tinggi, paling sedikit berbuat takalub, ya. Artinya memberatkan diri sendiri padahal tidak diperintahkan dan tidak mampu melakukannya. Mereka telah dipilih oleh Allah untuk mendampingi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menegakkan agamanya. Oleh karena itu, kenalilah keutamaan mereka, ikuti jejak mereka, berpegang teguhlah semampumu pada akhlak dan biografi mereka. Karena sesungguhnya mereka itu berada di atas petunjuk yang lurus. Ini hadis riwayat Razin ya. Mungkin banyak yang nggak kenal ya Razin ya. Dalam kitab Miskah al-Masabih ya. Halaman 32. Kemudian saudaraku yang dirahmati Allah, di samping itu Rasulullah SAW sang pemimpin nan agung ini memiliki sifat-sifat maknawi dan zohir yang tampak kesempurnaannya. Sifat bawaan yang baik, kemuliaan, keutamaan, akhlak yang terpuji dan perbuatan-perbuatan yang baik hingga menjadikan hati manusia terpikat olehnya dan jiwa-jiwa rela berkorban untuknya. Tidak satu patah kata pun yang beliau ucapkan kecuali langsung dilaksanakan oleh para sahabatnya. Dan tidaklah beliau memberikan sesuatu petunjuk dan pengarahan kecuali mereka secara berlomba-lomba berusaha menghiasi diri mereka dengannya. Dengan cara seperti ini Nabi SAW berhasil membangun masyarakat baru di Madinah. Masyarakat paling menawan, ya, mulia dan yang dikenal sejarah. Dan berhasil memberikan solusi bagi problematikanya sehingga sejarah kemanusiaan dapat bernapas lega setelah sebelumnya kelihatan di dalam kegelapannya di zaman yang kelam tersebut ya. Dengan nilai-nilai yang kokoh dan tinggi ini terciptalah elemen-elemen masyarakat baru yang sanggup menghadapi setiap benturan zaman ya, sehingga mampu mengalihkan arahnya dan merubah arus sejarah dan hari-harinya ya. Maka dari itu saudara dirahmati Allah ya. Ya, kita mencontoh orang-orang yang sudah wafat yang terdahulu ya. Itu sangat bagus ya. Kita memahami Al-Qur'an, memahami hadis itu atas pemahaman para sahabat, jangan pemahaman para diri kita. Ya, memang benar ya, ulama itu ada pewaris Nabi, tapi ulama yang memang juga mengikuti para sahabat. Karena banyak ulama yang ikut para sahabat, ya, nggak bikin-bikin sendiri, gitu. Jadi kalau ulama berijtihad, kalau dia benar dapat 2, kalau dia salah dapat 1. Nah kesalahannya itu tidak boleh kita ikutin dan kita berdosa kalau kita ikutin, gitu. Ya, jadi, ya. Sekali lagi saya berpesan bahwa yang kita ikutin adalah sahabat ya. Pemahaman para sahabat. Tentunya
Rasulullah ya gitu. Karena ustadz kita, teladan kita ya adalah Rasulullah yang dipahami oleh para sahabat ya. Demikianlah ya bab tentang membangun masyarakat baru ya di Madinah tersebut ya. Mudah-mudahan ya ini bisa bermanfaat ya untuk menanamkan pelajaran di hati kita, sehingga kita benar-benar kita mengikuti apa yang disyariatkan oleh Nabi kita yang dipahami oleh para sahabat ya. Tentu saja mereka secara bersama-sama atau secara istilahnya apa, secara bersama-sama ya, akhirnya mereka itu adalah maksum ya, ijtihad mereka itu ya. Bisa saja ya secara individu mereka tidak maksum ya, lebih-lebih para ulama ya gitu. Karena sahabat ini dijamin surga, Allah jamin surga dan Allah ridho kepada sahabat ini, dan sahabat juga ridho kepada Allah dalam Quran, radhiyallahu anhu wa radu'an ya. Allah ridho kepada mereka para sahabat, dan sahabat juga ridho kepada Allah ya. Demikianlah, tentu saja ya, apa yang benar itu datang dari Allah, apa yang salah itu datang dari diri saya sendiri karena kelemahan ilmu saya, pemahaman saya ya, karena kebodohan saya. Saya mohon ampun kepada Allah, dan saya mohon maaf kepada antum ya. Kita berdoa kepada Allah, semoga kita diberi hidayah terus dalam sunnah ya, ditambahkan ilmu, diberi rezeki yang halal ya, dan amal yang diterima ya. Allahumma inna as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan ya. Amalan yang diterima itu yang paling kita harap. Amal yang diterima itu ya tentu sesuai dengan syariat yang dipahami oleh para sahabat, syariat Nabi yang dipahami para sahabat, ikhlas karena Allah ya. Itu rukun-rukun ibadah itu cuma dua ya, ikhlas karena Allah ya, dan sesuai dengan syariat atau ittiba kepada Nabi ya. Mudah-mudahan ini menjadi amal berat kita ya di akhirat kelak, sehingga bisa memasukkan kita ke dalam surga Firdaus ya. Kita juga berdoa kepada Allah ya, untuk orang tua kita, mertua kita, istri atau suami kita, dan anak-anak kita, saudara-saudara kita ya, kaum muslimin bisa dimasukkan surga Firdaus tanpa hisab ya. Dan selalu kita berdoa kepada Allah ya, agar kita selalu istiqomah ya. Terus jangan malas beribadah, jangan malas menuntut ilmu. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.